terus nggak mungkin, pasti kita harus memikirkan yang namanya keuntungan. Gitu juga dalam distribusi gitu ya. Misalnya dari kota A ke kota B itu menghabiskan misalnya seluruhnya biaya yang dikeluarkan 10 juta misalnya. Nah, tentu saja kita harus mematok biayanya 12 juta. Nah, 2 jutanya itu adalah keuntungan kita, seperti itu ya. Itulah, jadi ada 3 yang dibagi dalam ekonomi mikro, ada teori harga, ada teori distribusi, ada teori produksi. Sekarang kita masuk ke sejarah ekonomi mikro. Nah, jadi kalau misalnya kepanjangan video ini akan saya bagi 2 seperti itu ya, bagi part per part seperti itu. Teman-teman juga harus melihat melihat sejarah ekonomika mikro dari cuplikan video sebelum-sebelumnya. Karena di sana ada terkait dengan lahirnya ilmu ekonomi di bagian-bagian video sebelumnya. Nah, sejarah ekonomika mikro itu mula-mula itu dikembangkan para ekonom klasik ya, abad ke-18 dan 19 seperti di video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Nah, layaknya seperti siapa? Ekonomi itu Adam Smith, terus ada David Ricardo ya, orang-orang pemahaman ekonom klasik seperti itu. Nah, selanjutnya teori ekonomi mikro dikembangkan juga oleh Marshall dan Pigot. Nah, terus anggapan ekonomi klasik ini seperti apa? Nah, kita lihat beberapa pengembangan dari pemikiran ekonomika mikro menurut Marshall dan Pigot. Nah, jadi seperti ini pemikiran dari ekonomika klasik seperti ini ya. Bahwasannya setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional. Nah, artinya apa? Konsumen itu selalu berusaha mencapai kepuasan optimal atas setiap barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, sebaliknya produsen selalu berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besar. Bahasa simpelnya, konsumen itu pengen mendapatkan harga yang murah, ya. Pembeli pengen mendapatkan harga yang murah ketika membeli barang, sedangkan produsen atau penjual itu pengen mendapatkan laba yang tinggi ketika menjual barang. Nah, simpel sekali logika. Jadi kalau pembeli pasti pengen mendapatkan harga yang murah, kalau penjual pasti pengen mendapatkan harga yang tinggi, seperti itu kan, karena pengen mencari laba yang tinggi, keuntungan yang tinggi, seperti itu. Nah, juga pemikiran rasional dari ekonom klasik ini juga menyebutkan bahwasanya orang itu seperti misalnya konsumen itu tentu saja untuk mencapai kepuasan optimal itu, misalnya kan makan bakso, seperti pasti dia kan mikir-mikir, ini bakso ini enak atau enggak. Misalnya ada bakso harganya 10.000, bakso A, terus bakso B harganya 15.000. Nah, keduanya sama-sama enak. Nah, tentu saja pasti memilih bakso yang A karena harganya tadi berapa? 10.000 kan? 10.000 15. Pasti milihnya yang 10.000 seperti itu karena lebih murah dan sama-sama enak dengan bakso B. Nah, gitu. Terus yang kedua, bahwasannya setiap subjek ekonomi mempunyai informasi lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Artinya gimana? Ketika teman-teman mau beli bakso itu ada harganya, ya kan? Teman-teman tahu itu bahannya dari mana, bakso sapi kah, bakso ayam kah, itu ada informasi lengkap. Nah, biasanya ada daftar menu seperti itu kan. Nah, disitulah jadi informasi yang kita dapatkan ketika kita mau beli bakso itu lengkap seperti itu. Berapa harganya, berapa harga minumannya, berapa harga-harganya ketika kita mau beli tambahan, misalnya tambahan baksonya 5, kita tambah baksonya 10 gitu, 10 pentolnya. Nah, seperti itu. Jadi ada tambahan harganya. Ini yang disebut dengan informasi lengkap ya. Biasanya sudah tertera di daftar menu kalau misalnya kita mau beli macam-macam barang seperti itu. Terus yang ketiga, ada tingkat mobilitas yang tinggi sehingga para pakar ekonomi biasanya dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar seperti itu. Jadi maksudnya tingkat mobilitas tinggi ini adalah misalnya suasana di suatu pasar misalnya begitu kan.
Misalnya suasana di pasar tiba-tiba harganya tinggi, misalnya beli bakso atau beli bayam tiba-tiba harganya tinggi, tiba-tiba harganya rendah, atau tiba-tiba bayamnya itu udah nggak ada lagi di pasar, maka para pakar ekonom klasik itu dianya apa dalam suasana begitu dia berusaha untuk menyesuaikan diri karena terjadi perubahan-perubahan yang ada di pasar tersebut seperti itu. Jadi bagaimana solusinya ketika bayam nggak ada lagi, gimana solusinya ketika bayam harganya tinggi, ketika bagaimana solusinya ketika bayam sudah harganya rendah gitu kan. Tentu saja kita bisa mencari sayur selain bayam kan, misalnya sayur sawi, atau kita mencari wortel. Kalau misalnya nggak ada bakso ya kita bisa beli soto, kita bisa beli nasi goreng, kita bisa beli macam-macam gitu. Terus tergantung teman-teman senangnya apa seperti itu ya. Gitu. Jadi tingkat mobilitas tinggi. Nah, tingkat mobilitas tinggi itu pergerakan yang tinggi di pasar itu tentu saja gitu. Tiba-tiba barangnya nggak ada atau tiba-tiba harganya naik seperti itu. Tentu saja kita punya pilihan masing-masing seperti itu. Nggak senang bakso, senang nasi goreng. Nggak senang nasi goreng, kita senang soto. Nggak senang soto, kita senang ya terserah lah seperti itu ya. Terus yang keempat, pakar ekonom klasik itu juga meyakini bahwasanya kegiatan ekonomi itu akan berkembang secara efisien. Nah, pertumbuhan ekonomi itu akan makin meningkat dan kesempatan kerja penuh itu akan tercapai. Nah, jadi para pakar ekonom klasik tadi itu dia juga meyakini bahwasannya bahwasannya pasar itu akan berkembang secara efisien. Nah, pertumbuhan ekonomi makin meningkat dan kesempatan kerja penuh itu bagus. Artinya tidak ada pengangguran di dalamnya kan, karena setiap lapangan kerja itu terisi penuh seperti itu ya. Jadi lapangan kerja terisi penuh, tentu saja pertumbuhan ekonomi kita pasti bagus. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau kita bekerja pasti kita dapat gaji seperti itu, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan apapun yang kita inginkan pasti insya Allah bisa tercapai gitu kan, karena kita tidak menganggur seperti itu. Jadi harus tetap berusaha seperti itu ya, dalam keadaan sulit seperti ini kita juga harus tetap berusaha seperti itu ya. Nah, itu adalah 4 asumsi dari pakar ekonom klasik gitu lah ya. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke aspek kajian ekonomi mikro. Nah, biasanya komponen yang dibahas dalam ekonomi mikro itu meliputi